آه يا جمال يا جمال، آه يا جمال يا جمال، ريتني أتملى بجماله، طه الهادي وبخصاله، أشوفه بمنامي، يا غرامي، شوفه بمنامي، يا غرامي، ولاقي البهجة بوصاله يا جماله، ريتني أتملى بجماله. Ya, oke. Kesimpulannya di surat Al-Anfal ayat 74-75 kita bisa belajar ya dari Al-Qur'an bahwa betul lah Al-Qur'an itu pedoman hidup ya. Dari sini kita bisa tahu seperti apakah ya kita bisa mengenali keimanan seseorang itu benar atau enggak ya. Ternyata ada tolak ukurnya ya. Tolak ukur yang pertama adalah setelah dia beriman, setelah dia mengaku beriman, apakah ada perubahan? Dari hari ke hari bertambah imannya, masih begitu-gitu aja, dikasih nasihat tetap nggak mau berubah ya. Jadi akidahnya masih bercampur baur, apakah akhlaknya berubah, apakah kebiasaannya, habitnya berubah dari yang kikir jadi dermawan, jadi yang pemarah jadi sabar, dari yang pemarah jadi sabar, dari yang malas ibadah jadi rajin ibadah. Itu kan bentuk-bentuk perubahan ya. Jadi bentuk perubahan, kalau aku sampai bikin status ya, jawaban dari sebuah pertanyaan itu adalah tindakan gitu. Jadi kalau kita pengen tahu keimanan seseorang itu betul apa enggak, dia benar nggak sih imannya, dia benar-benar loyal nggak sih untuk Allah dan Rasulnya, lihat aja gitu ya actionnya gitu. Berubah gitu, atau dia semakin paham, semakin banyak temennya, bukan semakin baik tapi tambah nggak baik misalnya. Semakin paham tapi kok semakin bukan menjaga hubungan tapi merusak hubungan misalnya, nauzubillah ya. Jadi dari situ kita bisa melihat tolak ukur. Kok dia dari yang tadinya suka senyum tiba-tiba jadi manyun. Nah, berarti kan ada yang error. Harusnya dia dari yang manyun ke senyum, bukannya dari senyum malah jadi manyun ya kan? Itu kan aplikasi gitu, bukti bahwa iman kita tuh sungguh-sungguh dengan apa? Dengan membuktikan perubahan yang signifikan ya. Yang pasti perubahan itu adalah indikasi dari kejujuran, kesungguhan, keimanan seseorang. Kemudian apa aplikasinya, tolak ukurnya, kalau dia tuh bener imannya apa enggak ya, di ayat 74 masih Al-Anfal. Selain dia beriman, dia juga apa tadi? Berhijrah, berubah ya. Hijrah itu kan bisa ada hijrah makani, ada hijrah tempat, ada hijrah maknawi, hijrah secara makna ya. Kalau hijrah makani pindah dari tempat yang gak baik ke tempat yang baik. Kalau misalnya kita di sebuah komunitas atau kita punya teman yang kok menurut kita tuh dia kalau deket-deket sama dia tuh bukannya tambah positif tambah negatif gitu ya. Bukannya saling lapang misalnya atau tambah baik kok jadi nggak baik. Nah itu mendingan kita hijrah aja dari teman-teman yang kayak gitu, karena kalau kita nggak bisa mewarnai, akhirnya kita akan terwarnai. Makanya prinsip dalam pergaulan adalah yakhtalitun walakin yatamayyazun. Silakan kamu mau berkumpul, berbaur gitu ya, bercampur baur dengan siapapun, tapi yatamayyazun. Kamu harus tampil beda, punya keistimewaan. Jangan sama dengan orang lain. Artinya dalam bergaul pun kita harus punya prinsip hidup. Jangan sampai kita di sini oke, di sana oke, misalnya. Ya, lain depan, lain belakang, ini kan yang bahaya ya. Jadi kita bercermin nih, di sini dikasih panduan, bercerminlah dari persahabatan persaudaraan kaum muhajirin dan ansor. Bagaimana mereka sangat memuliakan saudaranya, bagaimana mereka sangat tulus dalam bersaudara ya. Jadi menjaga hubungan baik dengan saudara pastinya ya. Sampai sedemikian rupa pengorbanannya. Tadi udah aku share ya penjelasannya untuk bisa lebih detail dibaca. Dan kemudian apalagi ya, kita bercermin lagi nih dari orang-orang
terdahulu ya kaum Muhajirin dan Ansor. Salah satunya apa? Mereka tuh kaum Ansor tuh ketika kaum Muhajirin baru hijrah, mereka saling berlomba-lomba memberikan pertolongan, berlomba-lomba memberikan tempat tinggal. Bahkan tadi yang aku share ya sampai berlomba-lomba untuk berbagi istri gitu ya kepada Abdurrahman bin Auf ya kan. Tapi tadi orang-orang Muhajirin itu mereka juga punya sifat yang mulia, mereka juga punya sifat mulia yaitu apa? Isar, suka mendahulukan orang lain. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor kita belajar dari mereka tentang makna isar. Isar itu artinya apa? Mendahulukan orang lain. Makanya tingkatan terendah dari persaudaraan adalah lapang dada. Kalau kita tidak bisa lapang dada dengan kekurangan saudara kita, itu udah iman terendah. Tapi kalau kita bisa sampai isar, isar itu mendahulukan kepentingan saudara kita daripada kepentingan kita. Kita bersabar untuk tidak berusaha meminta misalnya atau tidak berusaha mengambil hak orang yang lebih butuh. Kita berusaha memberikan kepada yang lebih butuh, itu namanya isar. Jadi tingkatan iman tertinggi itu adalah isar. Jadi kalau teman-teman udah bisa isar, bisa mendahulukan kepentingan saudara, kepentingan sahabat daripada kepentingan pribadi, itu udah cakep banget ya. Makanya apa tadi tolak ukurnya? Ketika kita tidak bisa berlapang dada, belum bisa berlapang dada dengan saudara kita, sahabat kita, siapapun di antara kita yang dekat dengan kita, maka itu indikasi iman kita sangat lemah gitu ya. Tapi kalau kita sudah sampai tingkatan, kita bisa mengorbankan apapun gitu lah. Untuk Islam, untuk saudara-saudara kita, untuk sesama muslim, maka itu udah sampai tingkatan isar, itu tingkatan iman tertinggi ya. Jadi yang masih levelnya rendah atau tinggi kita yang tahu, tinggal kita latih terus. Masa kita mau level yang rendah terus, pengen dong naik level tinggi. Nah itu berlatih. Jadi berlatih, kalau misalnya ada caranya gimana, kalau ada tawaran kebaikan, paksa diri untuk ikutan dong gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang butuh ini, kita gak usah kamu duluan, aku masih ada, kamu duluan gitu. Jadi berusaha selalu kamu duluan. Tapi kalau masalah jodoh jangan ya, kalau jodoh kamu duluan jangan, nanti telat. Itu pernah aku lakukan, sampai aku karena berniat menjadi orang yang terakhir waktu itu di pengajian ya, waktu zaman aku masih SMA. Aku bilang sama teman-temanku, teman-teman SMA ku dulu, aku nanti belakangan. Sampai itu pernah sampai proses isar ketika ditawarkan oleh seorang calon gitu, aku langsung kasih temanku dulu aja gitu. Sampai kayak gitu. Sampai udah yang sampai tahap kayak gitu udah aku rasakan gitu. Jadi ketika aku ditawarin, aku kasih ke teman aku yang menurut aku dia udah pengen banget dan butuh banget kayak gitu. Dan itu kenikmatan luar biasa. Jadi ketika kita sudah bebas tidak memikirkan diri kita, itu insya Allah ya Allah yang akan menjamin dan mengurus hidup kita. Disitulah kita sedang melatih seberapa yakin kita dengan pertolongan Allah. Makanya kita belajar bercermin dari kaum Muhajirin dan Ansor ya, bagaimana mereka menolong saudaranya dengan begitu cepatnya, dengan responsifnya, kemudian rela memberikan rumahnya, bahkan apa yang dimilikinya yang paling berharga. Kemudian itulah indikasi imannya benar. Tapi tadi ada balasan yang tenang untuk mereka yang sudah melakukan tolak ukur tadi, mereka akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, semoga manfaat, dan yang pasti orang-orang yang beriman juga berhijrah dan berjihad bersama para pendukungnya, bersama orang-orang yang soleh ya, insya Allah dia termasuk bagian dari mereka. Insya Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Don't worry, nggak usah khawatir ya. Biarkan nanti Allah yang menyingkap dengan sebenarnya siapa yang teman kita, sahabat kita yang jujur imannya, siapa di antara kita yang benar imannya, biar Allah yang menyingkapnya.